siang hari. Jadi anak ibu sudah mulai mengantuk. Nah, sebelum kita berdoa, coba kita sama-sama tepuk semangat. Oke, baiklah anak ibu. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa belajar untuk teman-temannya semua. Proyek
manusia. Kita mulai saja ya. Kita akan bertumbuh lebih tinggi. Tubuh kita tentu mengalami perubahan bentuk dan ciri fisik. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tinggi badan, berat badan, dan cara berpikir kita masing-masing. Setiap manusia tentunya memperoleh nutrisi melalui tali pusat dan juga mengalami perkembangan. Nah, berikut gambar yang menunjukkan informasi mengenai pertumbuhan janin di dalam rahim ibu. Bayi yang baru dilahirkan biasanya akan menangis keras. Hal ini karena di dalam rahim bayi perubahan fisik ini meliputi perubahan pada kelamin primer dan Setelah kita mempelajari mengenai masa pertumbuhan manusia, dimulai dari apa tadi? Embrio. Yang kedua, bayi. Yang ketiga, balita. Yang keempat, anak-anak. Yang kelima, remaja. Yang keenam, dewasa. Yang ketujuh, sekarang ibu Kiki mau bertanya, di usia anak ibu sekarang itu dikategorikan sebagai tahap pertumbuhan remaja atau kanak-kanak ataupun dewasa? Remaja. Apakah di antara anak ibu semua ada yang sudah mengalami pubertas? Ada? Siapa di sini yang sudah mengalami pubertas? Angkat tangannya. Yang laki-laki apakah sudah mengalami pubertas? Nah, ketika anak ibu sudah remaja mengalami pubertas, ada tanda-tanda yang anak ibu ketahui. Yang pertama, bagi laki-laki tumbuhnya jangkung atau tumbuhnya rambut di daerah vital. Bagi anak ibu yang perempuan yaitu adalah haid. Kemudian membentuknya postur tubuh, bobotnya semakin melebar. Kemudian tumbuhnya payung udara. Kemudian ketika anak ibu mengalami pubertas, ada perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada anak ibu. Bagi laki-laki, mungkin yang pubertas adalah mimpi basah. Kemudian suaranya juga berubah menjadi keras. Yang perempuan, pubertasnya adalah haid. Kemudian tumbuhnya jerawat di bagian muka. Untuk sampai di sini anak ibu paham? Paham mengenai tahap pertumbuhan pada manusia? Bayi ciri-cirinya adalah dari usia berapa? 0 sampai 1 tahun. Baiklah anak ibu, setelah ibu Kiki menjelaskan mengenai tahapan pertumbuhan pada manusia, tugas anak ibu adalah silakan anak ibu kerjakan LKPD-nya tentang siklus hidup manusia. Di sini ada bayi, ibu Kiki udah jelasin tadi. Kemudian ada balita, ada kanak-kanak, remaja, dan lanjut usia. Silakan anak ibu kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Bayi, tadi Bu Kiki udah jelasin. Yang kedua balita, yang ketiga kanak-kanak, yang keempat remaja, kemudian ada dewasa dan dewasa akhir atau lansia. Silakan anak ibu sebutkan ciri-cirinya. Ibu Kiki kasih waktu 5 menit. Oke?
menjelaskan apa saja siklus tahapan pertumbuhan pada manusia. Yang pertama yaitu ada apa? Bayi yang berusia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua ada apa? Balita yang berusia. Ciri-cirinya apa? Berjalan, melangkah, dan berlari. Kemudian kanak-kanak usianya 5 sampai 10 tahun. Ciri-cirinya mulai belajar menulis dan membaca. Setelah Ibu berdiskusi, kemudian Ibu Kiki dapat simpulkan bahwasanya tahapan pertumbuhan pada manusia itu dimulai dari janin ataupun embrio. Kemudian di dalam kandungan orang tuanya dari 0 bulan sampai dengan 9 bulan, kemudian jadilah bayi 0 bulan sampai dengan 1 tahun. Setelah itu ada yang dinamakan adalah tahapan pertumbuhan lanjut usia yang dikatakan sebagai kakek-kakek ataupun nenek-nenek. Setelah lanjut usia, organ tubuhnya sudah mulai menurun, daya tahan tubuhnya sudah mulai menurun. Baiklah Ibu, cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Ibu Kiki sampaikan dapat bermanfaat bagi anak Ibu semua. Kekurangannya datangnya dari Ibu Kiki pribadi dan kelebihan hanya milik Allah